Oke, tes, cek lagi. Silakan kelompok 1 bisa langsung presentasi aja, ya. Monggo. Duh, keluar lagi. Tes. Kelompok 1, halo. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, ya. Karena saya takut kalau punya saya error lagi, gitu. Oke, bisa dimulai yuk. Yang penting ini sudah terekam, ya. Jadi, kalau misalnya saya ada kendala, lanjut aja tuh, ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Bentar Bu, mohon maaf, terjadi kendala. Oke, ini anggota yang boleh kalau satu orang nggak bisa. Hanya bisa segini, Bu. Ya, Pak, itu langsung di apa namanya slideshow, diklik aja slideshow-nya. Sudah, Bu. Tetapi gitu. Oh ya sudah, kalau memang nggak jalan nggak apa gini aja. Atau pencet F5 Mas dari keyboard. Oke ya, jadi memang kelemahan dari meeting online-nya seperti ini. Ya, kali gangguan tesnya gitu ya. Bagi yang kalau kelompok 1 sudah siap, langsung saya interupsi aja ya. Karena saya sambil buka e-learning. Bagi yang punya wifi sedikit terbantu ya, jadi nggak perlu mikirin banyaknya namanya kuota internet gitu. Tapi bagi yang kayak kuota, tips dari saya adalah dalam 1 bulan kalian langsung beli aja kuota yang banyak gitu. Masa langsung yang di atas 100.000, tapi itu bakal aman gitu sampai sebulan. Entah ujung-ujungnya sama aja habisnya. Oke, apakah sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Oke, yuk monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aris Datiawansyah dengan teman saya Wahyu Nur, Solehah Dwi, Reza Yuda akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum mengenai definisi pasal 2, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perubahan hukum PPH. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1901 tentang perubahan atas UU Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1904 tentang perubahan kedua. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Diubah lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU Nomor 7 1803 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir diubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Pengertian pajak. Penghasilan pasal 22 atau PPH pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH nomor 36 tahun 2008, pajak menghasilkan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Subjek pajak. PPH pasal 22. Badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. 2. Agen tunggal pemegang marak atau ATPM. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. 5. Perdagangan pengumpul atau pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. Objek pajak PPH pasal 22. Yaitu meliputi impor barang dan ekspor, penjualan kendaraan bermotor, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, pembelian bahan industri di sektor perikanan. Selanjutnya, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan, pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga, pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN, penjualan hasil produksi kepada distributor, penjualan semen, baja, kertas, farmasi, pembelian bahan industri di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Dan yang terakhir yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Yang selanjutnya yaitu mengenai pemungutan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 itu ada dua, yaitu pemungutan pajak bersifat final dan bersifat tidak final. Untuk pemungutan pajak bersifat final itu berarti pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT. Contohnya bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dan yang kedua, pemungutan pajak bersifat tidak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak oleh pemungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak yang dipungut. Nah, jenisnya pajak penghasilan yang pemungutannya tidak bersifat final yaitu PPh pasal 22 atas impor barang, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi, dan PPh pasal 22 atas pembelian bahan bakar untuk keperluan industri atau ekspor. Nah, yang selanjutnya mengenai contoh surat setoran pajak pasal 22. Di sini saya akan sedikit menunjukkan cara mengisi SSP dan bagian-bagiannya. Untuk yang paling atas itu ada NPWP. Jadi wajib pajak harus mengisi NPWP yang dimiliki, kemudian nama NPWP dan alamat NPWP. Setelah itu ada NJOP. NJOP ini diisi apabila wajib pajak memenuhi objek pajak. Jadi nomornya diisikan di sini. Kemudian beserta alamatnya. Yang selanjutnya yaitu kode akun pajak atau KAP ini adalah kode dari nama pajak yang akan disetorkan. Misalnya, kode akun pajak untuk PPh pasal 21 itu adalah KAP 411121. Maaf, maksudnya PPh pasal 22 ya. Kemudian untuk kode jenis setoran, misalnya SPT masa itu 300, SPT tahunan itu 900, contohnya seperti itu. Urian pembayaran ini kita isi tentang seperlunya kita. Jadi kayak misal kita bayarnya PPh pasal 22, kita isi aja PPh atas pembelian metode misal atau PPh atas PPh pasal 22 tentang apa, pajak apa gitu. Untuk lebih jelasnya. Terus ada masa pajak. Masa pajak ini berisikan bulan saat kita pembayaran pajak. Ini kita beri tanda silang beserta tahun pajaknya. Kemudian ada nomor ketetapan. Ada jumlah pembayaran itu diisi angka dan terbilangnya itu diisi dengan huruf. Nah, yang terakhir kita tambahkan tanda tangan di bagian bawah sebelah kanan. Seperti itu. Selanjutnya ada pemungut PPh pasal 22. Nah, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK Nomor 011 Tahun 2012. Di sini yang pertama adalah ada 1 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Lalu kedua ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KAP sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
Lalu yang ketiga ada bendara pengeluaran. Hal ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Lalu yang keempat ada kuasa anggota pengguna anggaran atau KAP, atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KAP, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Lalu kelima ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi pertama ada PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Perusahaan Gas Negara Persero, dan lainnya. Lalu ada bank-bank usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Lalu yang keenam ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian barang-barang dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Lalu di sini ke-8 ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Di sini ada yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama yaitu ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Lalu yang ketiga ada impor sementara. Jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Lalu yang keempat ada impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian. Di sini ada lanjutan dari pengecualian dari pungutan pajak PPh pasal 22. Yang kelima ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan A. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KAP. Lalu yang kedua ada pembayaran untuk 1. Membeli bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos. Lalu yang kedua ada pemakaian air dan listrik. Lalu yang keenam ada emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Lalu yang ketujuh ada pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan atau melalui e-learning. Terima kasih. Oke ya, terima kasih pada kelompok 1. Jadi sudah disampaikan ya untuk materi pasal 22. Ini masih awal ya permulaan dari materi pasal 22 karena berisi tentang pengertian atau penjelasan apa itu pasal 22, kemudian subjek dan objek pajak pasal 22 ya, lalu dan pemungutnya. Nah, kemudian di sini sudah ada contoh SSP. Ya, saya saya review sedikit saja karena memang materinya masih mudah. Kita belum masuk hitung-hitungan. Ya, kemudian untuk mulai hitung-hitungan nanti di kelompok kedua sampai kelompok terakhir itu sudah pasti hitung-hitungan. Ya, perpajakan tidak mungkin tidak menghitung gitu ya. Tapi tenang aja, nggak usah takut. Karena ngitungnya boleh pakai kalkulator, ya kan? Yang perlu Anda takutkan adalah Anda menentukan tarifnya benar apa enggak. Kalau tarifnya salah, otomatis hasil perhitungannya juga salah. Oke. Untuk dasar hukum ya, ini sesuai dengan yang terbaru ya, terbarunya itu masih
pada tahun masih pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ya. Ini adalah perubahan keempat ya untuk Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama kali, yaitu yang pada tahun 83 ya, Undang-Undang tahun 83 nomor 7 tahun 83 itu tentang pajak penghasilan. Jadi sama kayak apa istilahnya? UUD ya, UUD itu kan sudah diamandemen sampai 4 kali. Nah, sama untuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk hukum perpajakan itu juga akan sering diupdate ya. Tergantung apa? Tergantung dengan situasi dan kondisi perekonomian, kondisi perpolitikan gitu ya, kondisi negara yang memang mengharuskan adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan gitu. Yang paling yang paling sering berubah kalau Anda perhatikan di semester lalu Anda kan sudah dapat perpajakan 1 ya. Di perpajakan 1 itu ada yang namanya pajak penghasilan pasal 21 kan. Anda masih ingat berapa PTKP terakhir untuk WPOP dengan status TK 0? Berapa PTKP-nya? Ada yang ingat? 54 Aduh, lupa. Berapa, Mbak? 54 juta, betul ya. 54 juta setahun, ya itu untuk setahun. Kemudian kalau di sebulan kan berapa? Ya bagi aja sendiri 54 juta bagi 12 ya. 4,5 ketemunya. Nah, itu PTKP ini akan berubah-ubah ya. Jadi sebelum 54 juta pernah dapat yang namanya kalau nggak salah 36 juta. Ya, pernah juga paling kecil 12 jutaan. Nah, itu tergantung apa sih berubah ya? Tergantung pertama tingkat kebutuhan dasar ya, atau tingkat apa ya? Konsumsi dasar untuk satu orang WP ya itu berapa? Itu yang menentukan siapa ya, dari Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Dirjen Pajak tentunya. Jadi penentuan 54 juta tuh nggak asal-asalan ya, tapi ada rumusnya sendiri dan itu kita tinggal terima mateng aja ya, tinggal terima mateng hasil perubahan yang terjadi. Itu kira-kira bisa berubah lagi nggak boleh 54 juta? Oh bisa aja ya, tergantung dari harga kebutuhan kita. Kalau harga kebutuhan kita makin naik, otomatis 54 juta itu mungkin setahun nggak cukup, jadi ditingkatkan lagi PTKP-nya. Itu bisa aja terjadi gitu ya. Jadi enaknya perpajakan itu adalah kecuali saat ujian ya, kecuali saat ujian. Enaknya perpajakan adalah harus matok buku ya, karena kita harus mengikuti peraturan yang terbaru gitu, termasuk dengan tarif, karena tarif itu juga bisa saja berubah ya, bisa berubah jumlah tarifnya atau bisa berubah jumlah batas DPP-nya ya, yaitu dasar pengenaan pajaknya. Oke, itu untuk undang-undang ya, dasar hukum. Kemudian untuk pengertian pajak penghasilan sendiri sudah disampaikan tadi di kelompok 1. Kemudian PPT-nya bisa di-share ya di grup biar kelompok lain bisa belajar. Di situ dijelaskan kalau pajak penghasilan pasal 22 itu adalah pungutan pajak ya yang dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Jadi diingat-ingat, pasal 22 itu pasti kegiatan perdagangan. Ya, objeknya adalah kegiatan perdagangan. Pertanyaannya, barang apa yang diperdagangkan yang dikenakan pasal 22? Ya. Jadi kalau secara umum, generalnya Anda melihatnya pasal 22 ingetnya aja, oh dagang, barang dagangan gitu aja ya. Kalau dapat soal menjual bla 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 bla, langsung aja ingat-ingat 22. Hanya saja itu secara umum. Kemudian secara khususnya Anda melihat objek perpajakan pasal 22-nya. Apa aja sih yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 22? Oke, di situ di PPT sudah dijelaskan. Ya, objek pasal 22 itu ada banyak sekali ya. Intinya hampir semua barang yang diperdagangkan itu bisa masuk ke pajak 22. Ya, hampir semua barang. Di situ yang paling
yang paling oke, ini saya pisahkan ya, ini secara umum dulu. Jadi barang dagang yang kena pasal 22 itu juga dibagi menjadi dua ya. Ada barang dagang yang memang dari dalam negeri, maksudnya itu memang Indonesia punya, transaksinya dari Indonesia, dan ada barang dagang yang karena transaksi impor. Ya, jadi nanti pasal 22 ini punya dua tarif ya, tarif khusus untuk barang-barang impor dan tarif untuk barang perdagangan yang tidak lewat impor maupun ekspor gitu ya. Oke, jadi objek pasal 22 itu bisa dari impor barang ya. Kemudian ada penjualan kendaraan bermotor, penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas, dan pembelian bahan industri sektor perikanan. Itu baru beberapa contohnya aja, masih banyak banget yang lain. Untuk tarifnya itu nanti berbeda ya. Untuk tarif nanti ini akan dijelaskan di kelompok berikutnya. Berbeda tergantung apa? Tergantung objek pajaknya. Ya, untuk objek pajak impor, maka nanti tarifnya akan berbeda dengan objek pajak penjualan kendaraan bermotor. Begitupun berbeda lagi dengan penjualan bahan bakar minyak, akan berbeda pula dengan penjualan bahan industri tarifnya. Jadi memang tarifnya banyak sekali. Ya. Tapi tenang aja, kalau untuk ujian biasanya nanti akan saya beri kisi-kisinya ya, apa saja yang mungkin keluar gitu ya, jadi bisa Anda fokuskan belajarnya di situ. Dan biasanya memang kalau untuk soal ujian ya materi yang diuji adalah materi yang sangat umum terjadi di masyarakat gitu ya, nggak mungkin saya gitu, kalau saya nggak mungkin kasih materi yang jarang terjadi gitu, karena nggak kepikiran nanti takutnya mahasiswa. Oke, kemudian selain dari objek pajak, maka perlu diperhatikan pula subjek pajaknya. Kenapa sih pajak itu memisahkan objek dan subjek pajak? Ya, karena itu nanti dua-duanya akan mempengaruhi tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak itu bisa berdasarkan objek maupun bisa berdasarkan subjek pajaknya. Oke, kalau untuk subjek pajaknya, ya berarti gampangnya gini, siapa saja atau siapapun pihak yang menghasilkan objek pajak dipotong PPh pasal 22, maka dia menjadi subjek pajaknya. Jadi jelaskan kalau objek pajaknya adalah impor barang, kemudian penjualan kendaraan bermotor, penjualan bahan bakar minyak, pembelian bahan industri, maka subjek pajaknya siapa? Ya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan objek pajak tadi. Kalau impor barang berarti subjek pajaknya adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor barang, siapapun ya yang melakukan kegiatan impor barang, maka dia akan sebagai subjek pajak pasal 22. Kemudian yang melakukan penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas, ya berarti dia sebagai subjek pajak pasal 22 gitu ya. Yang melakukan penjualan kendaraan bermotor, ya dia juga akan sebagai subjek pajak pasal 22. Kenapa? Karena sebagai subjek pajak maka dia akan punya 3 kewajiban. Ya, karena kita pakai self assessment system, maka setiap wajib pajak punya 3 kewajiban. Kewajibannya apa? Yang pertama, menghitung besarnya pajak sendiri. Jadi pajak sudah ngasih tarif nih sesuai dengan subjek dan objeknya. Nah, si subjek, si perusahaan ini ngitung sendiri, dia pajak terutangnya berapa dari transaksi penjualan barang itu. Oke, setelah dihitung kemudian membayar. Setelah dibayar jangan lupa dilaporkan. Ya, itu tugas penting dilaporkan, karena meskipun Anda tidak meskipun kita sudah membayar pajak tapi belum melaporkan ke Dirjen Pajak, maka dianggap kita belum melakukan pembayaran. Oke, jadi kadang memang wajib pajak itu diperiksa oleh perpajakan bukan karena dia belum bayar, tapi karena dia belum lapor. Gitu kan, nggak lucu ya? Kayak Anda, saya sudah bayar nih uang kuliah, kok saya belum bisa cetak KRS ya? Kok saya belum bisa cetak KHS ya? Ya udah lapor belum ke BAK? Belum. Ya nggak bisa diproses kan kayak gitu ya. Jadi Anda bayar, Anda juga harus lapor. Oke, lanjut. Kemudian untuk pungutan pasal 22, ini nggak cuma di pasal 22 sih, hampir di semua pasal perpajakan, itu ada yang namanya pungutan pajak final dan ada yang namanya pungutan pajak tidak final. Oke, bedanya apa sih, Bu? Bedanya kalau pungutan pajak final itu hanya dilakukan sekali selesai.
sekali selesai. Selesai di sini maksudnya dia tidak akan dimasukkan ke dalam kredit pajak atau tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan di akhir tahun. Ya, karena di setiap akhir tahun pajak itu pasti semua WP itu disuruh menghitung ulang pendapatannya, disuruh menghitung ulang perpajakannya. Ya, kira-kira di akhir tahun masih ada kurang bayar atau tidak, tujuannya di situ. Tapi kalau untuk pajak final, ketika dia sudah bayar di bulan-bulan sebelumnya, maka ketika akhir tahun proses perhitungan kembali itu nggak usah. Ya, jadi kalau udah kena pajak final, maka di akhir tahun tidak akan masuk ke perhitungan pajak akhir tahun. Enaknya di situ. Kemudian kalau untuk pungutan pajak yang tidak final, jadi ini aja sih, dihafalin aja mana yang termasuk objek pajak yang kena final dan tidak final gitu ya. Kalau untuk objek pajak pasal 22 yang final itu dicontohkan tadi ada bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Jadi itu dibayar sekali selesai akhir tahun, nggak perlu dilakukan perhitungan lagi. Tapi selain itu, maka dia di akhir tahun itu harus dihitung karena dia termasuk pajak yang tidak final. Oke, apa saja? Yaitu pasal 22 atas impor barang, ya di akhir tahun akan diperhitungkan lagi. Pasal 22 pembelian barang, ya itu nanti di akhir tahun juga akan diperhitungkan lagi. Pasal 22 hasil produksi industri, ya industri pun di sini dijelaskan ya industri apa saja nih yang kena pasal 22. Ada semen, kertas, baja, otomotif, farmasi. Itu nanti di akhir tahun juga akan diperhitungkan lagi. Dan pasal 22 untuk pembelian bahan keperluan industri lainnya atau ekspor, ya itu nanti kena pasal 22 yang sifatnya tidak final, yang berarti di akhir tahun si perusahaan itu atau si subjek pajak itu harus melakukan perhitungan lagi ya atas perpajakan selama setahunnya. Oke, untuk pemungut itu adalah pihak yang melakukan pungutan pajak. Pihak yang berwenang dan punya hak untuk melakukan pungutan pajak. Ya, siapa saja? Jadi ada banyak memang pihak-pihak yang punya hak gitu ya untuk melakukan pemungutan. Yang pertama adalah Dirjen Bea Cukai. Ya, itu untuk semua transaksi impor barang maka harus lewat bea cukai. Kalau Anda impor nggak bayar pajak di bea cukai, maka impor Anda dikategorikan ilegal. Oke, dikategorikan ilegal. Bea cukai nggak sekedar dari impor, tapi ada juga rokok, ya. Rokok juga dapat pita cukai, kan. Biasa cowok-cowok nih yang hobi ngerokok, Anda termasuk penyumbang besar perpajakan di Indonesia gitu ya, karena Anda bayar pita cukai gitu. Ada yang ketawa nih. Oke, kemudian selain impor, ada juga impor yang nilainya itu dibebaskan dari bayar pajak di bea cukai ya. Lalu, sorry, itu untuk pengecualian ya, sorry. Pemungut ya tadi DJP ya, DJP bagian bea cukai. Lalu bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran, KPA bukan KAP ya. Kalau KAP itu kantor akuntan publik. Biasa pakai istilah KAP, kemudian ini dibalik di KPA gitu kan, kebalik-balik. Oke, bendahara pemerintah. Jadi semua perusahaan yang bertransaksi dengan pemerintah pasti perpajakannya dipotong oleh atau dipungut oleh pemerintah. Ya, dipungut oleh bendahara pemerintah atau KPA, kuasa pengguna anggaran. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan itu bertransaksi sama pemerintah, maka yang motong pajaknya itu pemerintah semua. Ya, kita tinggal terima bersih, ya, perusahaan tinggal terima bukti potongnya aja atau bukti pembayaran. Oke, lanjut. Kemudian bendahara pengeluaran, ya itu berarti masing-masing perusahaan. Lalu ada kuasa pengguna anggaran, ya ini sama tadi ya. BUMN, BUMD, ya intinya semua perusahaan pemerintah itu nanti dia akan berhak gitu ya melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak. Lalu industri dan eksportir, badan usaha yang bidang tadi ya, industri semen, baja, kertas, otomotif, farmasi, kemudian yang bahan bakar minyak, gas, pelumas gitu. Aku tak pateni. Oke, itu adalah pemungut-pemungutnya. Kemudian tadi sudah dibahas ya, apa saja yang dikecualikan dari pungutan pajak.
Jadi memang objek pajak pasal 22 itu memang kalau secara apa ya, peraturan tuh harusnya dipungut pajak pasal 22 ya, dipungut tarif pajaknya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dia dibebaskan dari pungutan pajak. Nah, dibebaskannya itu masuk semua ke dalam pengecualian dari pemungutan pajak pasal 22. Apa saja? Ada impor barang yang memang kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan itu apa namanya, atas impor barang tersebut itu dilakukan pengecualian bebas pajak bea cukainya. Contohnya misalnya untuk apa namanya, obat-obatan yang untuk keperluan apa namanya, masyarakat luas gitu. Jadi kan ada banyak gitu ya obat generik yang memang itu dihandle pemerintah ya, jadi biar masyarakat itu bisa mendapatkan obat secara gratis. Nah, atau mungkin kayak misalnya vaksin-vaksin yang gratis gitu ya, itu misalnya vaksin itu didapat dari impor, maka biasanya untuk kepentingan seperti itu apa itu juga dibebaskan dari bea cukai gitu ya. Jadi emang ada barang-barang atau ada transaksi tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan itu bisa dibebaskan dari bea cukai gitu. Kemudian impor sementara itu juga dibebaskan ya, yang pada waktu impornya itu akan diekspor kembali. Ya, jadi impor untuk diekspor itu nanti dia bebas bea masuknya. Atau dilakukan kayak impor. Ya. Kemudian kalau untuk pembayaran itu yang dilakukan oleh pemungut pajak ya, atau pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak dan pemakaian air dan listrik itu tidak dikenai pasal 22. Lalu emas batangan yang diproses ya untuk menghasilkan barang perhiasan ditujukan untuk kegiatan ekspor, maka itu dia bebas dari pemungutan. Kemudian itu ya terakhir itu nomor 7, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Nah, itu berarti ada peraturan khusus yang menyatakan ya barang-barang untuk BOS itu harus dibebaskan dari pasal 22. Karena barang-barang untuk BOS berupa bisa pengadaan buku, ya kan, buku pelajaran, buku LKS. Nah, buku pelajaran, buku LKS itu kan harusnya berhubungan dengan pabrik-pabrik kertas kan, yang mana pabrik kertas tuh dia sebagai subjek pajak. Nah, itu menurut peraturan ini bisa dibebaskan dari pungutan pasal 22. Kemudian bisa nggak Bu, suatu saat nanti ada peraturan-peraturan lain gitu yang bisa membebaskan dari pungutan pajak? Ya bisa aja. Ya itu semua kuasa ada di tangan pemerintah kita, gitu ya. Tinggal pemerintahnya nih. Tentu saja dalam proses pembuatan itu ya akan digodok dengan sedemikian rupa gitu ya, karena biasanya akan menimbulkan pertentangan gitu. Ada yang pro dan kontra itu biasa. Kan? Oke, mungkin itu saja ya materi hari ini dan tambahan dari saya, penjelasan lanjut. Kemudian saya tuh aslinya pengen bahas ini sih, SSP-nya. Bisa nggak diarahkan Mas Ari untuk SSP-nya? Coba digedein. Oke, di sini saya akan menceritakan gitu ya. SSP ini adalah SSP manual ya. SSP di sini tuh masih SSP manual. Tapi ini basic banget sehingga Anda tetap harus mempelajari dari SSP manual ini. Nah, sekarang kita sudah transaksinya perpajakan itu lewat elektronik, ya bentuk SSP-nya tidak seperti ini untuk transaksi elektronik. Tapi di SSP manual ini masih memuat informasi-informasi penting dan basic banget, yang mana nanti ini semua informasinya juga sama di SSP elektronik, hanya saja bentukannya nggak kayak ini gitu ya. Tapi informasi yang terkandung itu sama. Oke, yang pertama, kolom paling atas itu ada 3 kolom ya, ada lambang DJP, lambang kantor pajak, kemudian ada keterangan surat setoran pajak, dan ada lembar ya. Lembar tuh kalau untuk SSP manual bisa sampai 5 lembar, lembar 1 sampai lembar ke-5. Lembar 1 tuh lembar lembar tercetak utama ya, lembar kertas utama, kemudian 4 lembar berikutnya itu adalah kopian atau tembus gitu. Jadi sekali Anda menulis atau Anda mengetik di SSP di halaman 1 ini, maka dia akan tercetak atau tertembus sampai ke lembar ke-5 gitu. Lembar 1 itu untuk arsip wajib pajak ya, untuk arsip PP. Kemudian lembar 2, 3 itu ada yang untuk Direktorat Jenderal Pajak, ada yang pembayaran,
dan kemudian ada yang untuk 45 tuh lawan transaksinya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke kolom yang kedua. Di situ ada NPWP, nama WP dan WP. Ini siapa sih yang ngisi? Ini yang ngisi adalah subjek pajak ya atau perusahaan yang melakukan pembayaran pajak. Ya, jadi kolom kedua, bawah baris kedua itu yang mengisi data-data dari perusahaan yang melakukan pembayaran pajak. Oke, kalau memang dikosongkan. Baris ketiga. Baris keempat itu ada kolom 1 dan kolom 2 ya. Itu ada kode akun pajak dan ada kode jenis setoran. Untuk kode akun pajak ini disesuaikan dengan perusahaan ini mau bayar pajak apa. Oh, ternyata mau bayar pajak pasal 22 ya, maka kode akun pajak ditulis sesuai dengan pasal 2 karena untuk bayaran penghasilan pasal 21 sampai 29 itu beda kodenya. PPN juga nanti kode akun pajaknya berbeda ya, jadi ditulis sesuai. Kemudian kalau kode jenis setoran itu siapa yang nyetor, kalau diri sendiri maka ditulis biasanya 900. Oke, ini kodenya bukan pasal 22 ya. Ini ternyata adalah SSP-nya adalah SSP PPN ya kan. Uraian pembayarannya adalah PPN atas pembelian. Jadi contoh SSP-nya ini adalah contoh SSP PPN. Kemudian masa pajak tahun pajak ini penting ya. Masa pajak ini terjadi transaksi pembayaran SSP-nya itu untuk bulan apa? Apakah Januari atau Desember? Kemudian tahun pajaknya juga menyesuaikan. Ya, ke bawah lagi Mas, tolong. Lanjut sampai bawah aja. Oke. Balik ke atas sampai ke tangan aja. Maksudnya di scroll ke atas lagi. Scroll ke atas bukan ke bawah. Lewat. Oke, bawah setelah tahun pajak aja, setelah tahun pajak. Ini bukan laptop saya, jadi saya nggak bisa iniin. Gambarnya dikebawahin. Wes gini aja. Oke, setelah masa pajak, kemudian di situ ada nomor ketetapan ya. Ini jarang banget diisi karena tidak semua transaksi itu punya NKP ya. Yang transaksi tertentu yang pakai NKP. Kemudian jumlah pembayarannya di situ udah ada ada kolom angka dan ada kolom jangan tertukar. Lalu di situ ada wajib pajak atau penyetor ya, karena yang melakukan penyetoran belum tentu wajib pajak. Oke, jadi memang kadang kalau yang melakukan pungutan itu dari pihak pemerintah ya, maka nanti munculnya adalah bukti potong gitu ya, atau bukti pungut. Oke, yang bertugas tuh Sri Mariati ya. Stempelnya dinas apa? Oh, dinas ABCD. Berarti ini dari pemerintah nih ya. Kemudian diterima oleh kantor penerima pembayaran. Nah, untuk yang kolom sebelah kiri ini nanti berisi kalau bayar dari kantor pos berisi cap dari kantor pos ya. Tapi kalau dia ada lewat bank maka nanti biasanya munculnya di sini ruang validasi kartu kantor penerima pembayaran ya. Nanti kalau kantor pos di sini ada cap kantor pos diterima oleh kantornya itu. Kemudian di bagian ruang validasi ini nanti akan ada kode-kode validasi kalau perusahaan sudah membayar ya, entah itu lewat kantor pos atau entah itu lewat bank. Nah, untuk kode validasi ini nanti ya ruang validasi ini nanti yang akan dicek gitu ya oleh kantor pajak. Benar nggak sih transaksi ini tuh terjadi? Gitu. Kemudian kalau lewat bank nanti juga biasanya ada bukti bayarnya gitu ya, bukti setornya. Jadi lembar ini plus bukti setornya. Oke. Mungkin itu saja ya tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa dilanjut lewat learning ya. Berhubung sudah 1 jam lebih kita online. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause untuk kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk bisa live bareng-bareng. Terus
menuju e-learning ya. Saya tak mati. Permisi Bu Afi. Ya, Bu, nanti untuk yang menjawab silakan bisa e-learning meninggalkan. kelompok 1 ya Bu. Iya, kelompok 1 dong. Oke. Oke, silakan bisa keluar ya. Nggak usah di sini, saya soalnya harus cek dulu. Iya.